Halo, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Badland Hunters. Film ini dibintangi oleh aktor jagoan kita yaitu Ma Dong-seok. Tentunya film ini sangat seru dan menegangkan, di mana Ma Dong-seok harus berjuang mati-matian melawan para gangster dan pasukan khusus guna untuk menyelamatkan keponakannya yang akan dijadikan kelinci bahan penelitian oleh dokter psikopat. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Berlatar belakang laboratorium yang sangat mencekam, kita diperkenalkan seorang dokter bernama Yang Gisu. Terlihat di sana dia sedang bereksperimen meracik ramuan guna untuk menghidupkan kembali anaknya Soyong. Selama bertahun-tahun melakukan eksperimen, kali ini Gisu berhasil membangunkan anaknya walau masih belum sempurna. Karena dalam penelitiannya sudah menghabiskan 100 orang tewas, Gisu pun diciduk oleh seniornya. Di sana Gisu berusaha untuk membuktikan keberhasilan penelitiannya dengan menyuntikkan serum ke tubuhnya. Namun saat Gisu mau menyuntikkan serum ke tubuh anaknya, Gisu pun ditembak. Tanpa diduga, tiba-tiba terjadi gempa skala besar yang meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit di sana. Akibat gempa tersebut, permukaan bumi di seluruh dunia telah rata dengan tanah. Sehingga bagi mereka yang masih hidup, kesulitan mencari air bersih dan makanan. Di tengah reruntuhan gedung, kita diperkenalkan seorang pemuda bernama Jiwan. Ketika Jiwan tengah berburu mencari untuk makan, tiba-tiba dia melihat seekor buaya dan menembaknya dengan panah api. Dirasa buaya telah mati, Jiwan sangat senang dan menghampirinya. Namun tiba-tiba buaya tersebut membrutal dan mengejarnya. Beruntung Jiwan berhasil diselamatkan oleh pria jagoan berbadan kekar, yaitu Namsan. Ini dia orangnya. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Suna. Dia tinggal bersama dengan neneknya. Di sana neneknya menyarankan untuk mencari mobil dan pindah rumah ke distrik bus. Namun Suna lebih senang tinggal di rumah gubuk itu karena di luar sana banyak orang jahat. Ini dia wilayah distrik bus. Terlihat banyak orang kesulitan air bersih dan makanan. Sampai-sampai segala sesuatu barang dimanfaatkan untuk ditukar. Seperti orang yang ada di sana menukar barang berharganya dengan daging buruan yang Pak Namsan dapat. Selang tak lama tiba-tiba para berandal datang. Mereka mengaku dari kepolisian Jasmine. Niat mereka ke sana untuk menculik anak muda dengan alibi mencari buronan seperti yang ada di gambar sketsa wajah. 야, 태워 얘. 여자? Saat mereka menginginkan Suna, Jiwa pun menghajarnya. Saat si berandal ditumbangkan, rupanya Namsan mengenal bos mereka, yaitu bernama Tiger. Serta air bersih yang mereka bawa berasal dari tempat yang bernama apartemen. Saat si berandal mengetahui nama orang yang menghajarnya bernama Namsan, mereka pun pergi ketakutan. Rupanya nama Namsan sangat terkenal di seluruh dunia. Dalam perjalanan pulang, Jiwan mengatakan diduga apartemen merupakan tempat seperti surga dunia dan ramai penduduk. Jiwan juga mengajak Namsan untuk pergi ke sana, namun Namsan menolaknya. Di tengah perjalanan, mereka melihat orang misterius berpakaian rapih mengunjungi Suna dan neneknya. Orang misterius itu mengaku sebagai guru dan ketua kelompok sukarelawan di tempat aman di kota Seoul, yaitu apartemen. Tujuan mereka mengundang Suna yaitu melindungi generasi muda demi masa depan. Mereka juga menjanjikan air bersih, makanan, serta perawatan kesehatan untuk nenek Suna. Suna yang melihat neneknya sangat senang akan fasilitas itu, mau tak mau dia pun menyetujuinya ikut dengan mereka. Dengan kepergian Suna, Jiwan sangat sedih. Lagi-lagi dia mengajak Namsan untuk menyusul Suna ke apartemen. Namun Namsan menolaknya, memilih untuk tinggal di sini. Lalu mereka pun pergi untuk berburu. 자, 이쪽으로
조심해서 오세요. Dalam perjalanan, gadis yang bernama Li Juye dia menghampiri Suna dan mengajak berkenalan. Selama ini Juye belum pernah bertemu teman yang seumurnya. Ditambah dia hanya tinggal di bawah tanah bersama orang tuanya. Selang tak lama tiba-tiba nenek Suna kesakitan dan perjalanan pun terhenti. Karena perjalanan masih jauh dan medannya sangat berbahaya, mereka menyarankan nenek Suna untuk dibawa ke klinik terlebih dahulu. Tanpa rasa curiga, si nenek dan lansia lainnya dibawa oleh pengawal ke suatu tempat. Tak jauh dari sana, mereka harus menaiki mobil penjemputan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kwon. 몇 시간쯤 더 기다릴 수 있잖아. Di sana, Suna sedikit curiga melihat para tentara memiliki tumor di punduknya. 지랄. 야, 뭐 없다. Tiba di tempat sepi penuh reruntuhan saat si kakek menanyakan di mana kliniknya, para pengawal pun menipunya dan malah membunuh mereka. Namsan dan Jiwan yang kebetulan berada di sana melihat si nenek dibunuh, mereka pun menghajarnya. Ketika si pengawal mati dihajar secara brutal oleh Namsan, tiba-tiba mereka hidup kembali seperti zombie. Saat Jiwan dan Namsan kewalahan menghajar si pengawal zombie, tiba-tiba datang seorang wanita membantu mereka. Keesokan harinya, setelah mereka menguburkan si nenek, wanita yang bernama Lee Yun-ho memberitahu bahwa untuk mengalahkan para zombie harus dengan cara memenggal kepalanya. Dia juga sengaja mencari Namsan untuk mengajak menyelamatkan warga apartemen dan bawahannya. Usut punya usut, rupanya Lee Yun-ho merupakan seorang sersan pasukan khusus angkatan udara. Dia menceritakan asal-muasal terciptanya manusia zombie. Dahulu saat dia bertugas mencari sekelompok warga yang masih hidup akibat gempa, mereka menemukan salah satu gedung kokoh yang di dalamnya banyak warga yang masih hidup. Di sana pasukan Lee Eun-ho menemukan sumber air bawah tanah dan membangun ulang apartemen bersama warga di sana. Selang beberapa hari datang dokter yang gisu ke sana. Rupanya dokter psikopat itu masih hidup setelah tertimpa reruntuhan saat mencoba menghidupkan kembali anaknya yang mati. Awalnya dokter itu sangat membantu, namun lama-kelamaan kedoknya terbongkar. Rupanya dia melanjutkan penelitian demi menghidupkan kembali anaknya dan membuat eksperimen terhadap manusia agar sulit mati. Lagi-lagi dia banyak mengorbankan anak muda untuk eksperimennya. Mengetahui hal tersebut perbuatan keji, Sersan Lee pun memberontak dan kabur. Setelah mendengar hal itu, Namsan pun menyetujuinya karena tujuan utamanya ingin menyelamatkan Suna. Ketika Suna dan para warga tiba di apartemen, mereka disambut meriah dan mendapat sambutan dari dokter yang gisu. Sebelum memasuki apartemen, mereka disuguhi air bersih untuk diminum. Tiba di kamar, Suna tidak meminum air tersebut dan dia sangat senang melihat keadaan di sana. Sersan Lee memberitahu bahwa keamanan di sana sangatlah ketat. Jika ada penyusup, para penjaga akan langsung menembak mati di tempat. Di sana juga Sersan Lee membuat strategi dan menyarankan menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu agar untuk mempersatukan kekuatan. Di sebuah tempat yang bernama Spilen, di sana terdapat dua kelompok berandal yang sedang adu mekanik. Selang tak lama, tanpa rasa takut, Namsan and tim datang untuk mencari bos berandal yang bernama Tiger. Ini dia orangnya. 야, 그만! Saat Namsan teriak, seketika tawuran berhenti. Mempunyai masa kelam yang buruk dengan Namsan, Tiger ingin balas dendam dengan menyuruh bos Pingy menghabisi Namsan. Jika berhasil, Tiger akan memberikan setengah anak buahnya padanya. Tanpa basa-basi, para berandal itu pun mengeroyok Namsan and tim. Karena tidak ada yang mau bicara tentang air bersih berasal dari mana, Namsan pun menghajar mereka satu persatu. 잘 가고 있어? 몰라.
Saat giliran Tiger akan dihajar, dia mengaku mengetahui sumber air bersih berasal dan hanya dia yang bisa negosiasi dengan mereka. Di sana Tiger menjelaskan, karena air bersih dimonopoli oleh mereka demi bertahan hidup, para geng berandal terpaksa menukar anak muda yang diculiknya dengan air bersih tersebut. Selain itu, mereka hanya bisa masuk saat hari pertukaran. Di waktu yang sama, saat Gisu mengumpulkan warganya untuk upacara, Suna sempat bertanya kepada Sersan Kwon mengenai keberadaan neneknya. Namun, si guru datang membohongi Suna dengan mengatakan neneknya sebentar lagi akan datang. Selang tak lama, dokter yang Gisu memberikan pengumuman penghargaan bagi orang tua siswa yang anaknya mendapat nilai baik selama sekolah bersama bu guru. Sebagai hadiah, orang tua murid akan mendapatkan kamar apartemen yang sangat mewah serta mendapatkan makanan gratis. 축하드립니다. 축하드립니다. Setelah selesai upacara, mereka yang terpilih diarahkan ke lantai 8. Sedangkan para orang tua murid harus tinggal di lantai bawah. Karena tinggal secara terpisah, si guru menjelaskan bahwa orang tua masih bisa bertemu dengan anaknya, asalkan mereka mengajukan izin terlebih dahulu. 잘 부탁드립니다. Mendengar hal itu, Suna semakin curiga ada hal sesuatu yang tidak beres di sana. Saat para orang tua dibawa ke bawah apartemen, mereka disuruh bekerja mengolah air kotor seperti yang dilakukan orang tua lainnya. Tiba di kelas saat Suna dan Jaye memperkenalkan diri, lagi-lagi Suna merasakan hal tidak enak. Dia melihat para siswa di sana seperti mayat hidup, hanya terdiam dengan muka murung. Suna juga melihat para siswa di sana memiliki codet di lehernya. Selang tak lama, Dokter Gisu datang bersama pengawalnya sambil memberikan makanan dan botol air bersih. Si guru meminta mereka untuk menghabiskan air itu. Air tersebut merupakan air khusus yang telah dimurnikan oleh Dokter Gisu. Tanpa rasa curiga mereka meminumnya, sedangkan Suna tidak meminum air tersebut. Ketika Dokter Gisu menghampiri Juye untuk mengundang dia ke labnya membantu penelitian, tiba-tiba Suna menanyakan kabar neneknya. Lagi-lagi Guru Kim membohongi Suna dengan mengatakan neneknya harus dirawat selama 2-3 hari lagi. Dengan nada keras, dokter memberitahu agar Suna jangan khawatir dengan neneknya dan memaksa Suna untuk menghabiskan air minum. Namun Suna menghiraukannya. Di tempat lain terlihat Kwon sedang disuntik serum kekebalan tubuh. Dia meminta dokter menyediakan dosis serum untuk dibawa oleh para pengawalnya, agar saat waktunya mereka bisa menyuntikkan serum sendiri. Namun dokter menolaknya, karena efek sampingnya sangat berbahaya. Kwon juga mendesak si dokter agar cepat menyelesaikan eksperimennya, karena Kwon tidak mau terus-terusan bergantung pada serum tersebut. Malam hari tiba saat semuanya tidur, Suna kabur dari sana. Di waktu yang sama juga orang tua Jaye meminta izin kepada petugas untuk menemui anaknya. Namun si petugas melarangnya. Karena khawatir, orang tua Jaye pun memaksa petugas untuk membawanya bertemu Jaye. Karena terjadi keributan, Dokter Gisu pun datang menemui mereka dan membawanya ke lab untuk bertemu Jaye. Tanpa tersengaja, Suna masuk ke ruangan lab. Di sana dia melihat catatan eksperimen Dokter Gisu. Namun selang tak lama, tiba-tiba si dokter beserta orang tua datang ke lab. Suna pun kaget dan bersembunyi. 이게 다 뭔가요? Karena proses eksperimen sedang berjalan, di sana si dokter meminta mereka jangan mengusik Jaye. Untuk meyakinkan si orang tua bahwa Jaye tidak apa-apa, dokter pun menunjukkan anaknya yang mati bisa hidup kembali. Melihat hal itu, mereka kaget dan mencoba membangunkan Jaye. Namun karena proses eksperimen terganggu, Jaye pun kejang-kejang dan mati. Dokter yang kesal akan hal itu, dia pun membunuh orang tua Jaye. Suna yang menyaksikan kejadian tersebut, dia panik ketakutan. Dan tanpa diduga, tiba-tiba persembunyiannya diketahui si dokter. Suna pun diseret dijadikan bahan eksperimen oleh si dokter bejat itu. Melalui kelenjar di leher dan air botol yang dokter racik dengan ramuan berbahaya sebagai obat pembantu dalam eksperimennya, dia melancarkan aksinya kepada Suna.
Di waktu bersamaan, Namsan and tim tiba di sana. Melalui Tiger, mereka berpura-pura akan melakukan pertukaran orang dengan air bersih. Karena para penjaga menahan mereka dengan sangat tak sabar, Namsan menghajar penjaga dan pergi menerobos ke apartemen. Dengan kejadian tersebut, Guru Kim melaporkan ada Sersan Lee dan orang desa untuk menyerang apartemen. 순아양 친구들이 Namsan and tim pun segera mencari para tentara yang ditahan di sana. Namun, tiba di bawah tanah mereka diserang oleh zombie ganas. Sersan Lee sok tak sadarkan diri melihat anak buahnya telah menjadi mayat hidup. Namun Jiwan berteriak menyadarkannya kembali. 작전. Melalui pengeras suara, Dr. Gisu meminta Namsan CS pergi dari sana jika ingin selamat. Tanpa rasa takut, Namsan menentang hal itu. Lalu si dokter meminta Sersan Kwon untuk membunuh mereka agar tidak masuk ke ruangan eksperimen. 친구들이 이시부터 해야 돼. 어딨어? 아이씨. Sersan Kwon mengajak Sersan Lee untuk bergabung kembali dengannya, namun Lee menolaknya dengan menghajarnya. Saat Jiwan masuk kelas dan menemukan si guru, dia minta untuk mengantarnya di mana Suna berada. Jiwan juga menyuruh anak-anak di sana untuk pergi menemui orang tua mereka. Di laboratorium, Dr. Gisu menyuntikkan serum yang didapat dari tubuh Suna. Namun tiba-tiba tubuhnya kesakitan dan muntah. Rupanya air yang dimodifikasi dokter sebagai obat, Suna tidak pernah meminumnya sedikit pun. Sehingga serum yang disuntikan si dokter tidak berfungsi dengan baik. Karena eksperimennya tidak berjalan dengan baik, dokter meminta mengemasi barangnya dan anaknya, lalu kabur. 야, 정신 차려. 야. Ketika kepergiannya dipergoki warga dan dipukuli, tiba-tiba Dr. Gisu tubuhnya berubah menjadi monster. Lalu dia menembaki warga secara membabi buta. Melihat koper yang berisi tubuh anaknya tertembak oleh dirinya, Dokter Yang pun menangis sambil menembaki apartemen. Namsan yang melihat Dr. Gisu mau menembak Suna, tanpa basa-basi dia menembak si dokter hingga mati. Ketika misi penyelamatan Suna berhasil, mereka pun pulang ke tempat asalnya masing-masing. Film pun tamat.